Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Isa Ardila, Kozal Kadiri, Sultan Ubaid, dan Haris Sabili akan mempresentasikan tentang integrasi nasional. Definisi integrasi nasional. Integrasi nasional berasal dari dua kata, yakni integrasi dan nasional. Integrasi ini berasal dari bahasa Inggris integrate yang memiliki arti menyatu padukan, mempersatukan atau menggabungkan. Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI. Integrasi memiliki arti pembaruan sehingga menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh. Secara politis, integrasi nasional secara politis ini memiliki arti bahwa penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam kesatuan wilayah nasional yang membentuk suatu identitas nasional. Secara antropologi, integrasi nasional secara antropologis ini berarti bahwa proses penyesuaian di antara struktur kebudayaan yang berbeda sehingga mencapai suatu kesatuan fungsi di dalam kehidupan masyarakat. Integrasi nasional adalah usaha dan proses mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada pada suatu negara sehingga terciptanya keserasian dan keselarasan secara nasional. Faktor-faktor yang mempengaruhi integrasi nasional. Faktor pendorong integrasi nasional. Yang pertama, adanya rasa yang senasib dan seperjuangan yang diakibatkan oleh faktor-faktor sejarah Indonesia telah mengalami sejarah yang kelam di masa lalu. Yang kedua, adanya ideologi nasional. Yang ketiga, adanya sikap tekad dan keinginan untuk kembali bersatu. Yang keempat, adanya ancaman dari luar. Faktor pendukung integrasi nasional. Yang pertama, penggunaan bahasa Indonesia. Yang kedua, semangat persatuan serta kesatuan di dalam bangsa. Yang ketiga, adanya kepribadian dan pandangan hidup kebangsaan yang sama yakni Pancasila. Yang keempat, adanya jiwa dan rasa semangat dalam bergotong royong. Faktor penghambat integrasi nasional. Yang pertama, kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan. Yang kedua, kurangnya toleransi antar sesama golongan. Yang ketiga, kurangnya kesadaran di dalam diri masing-masing rakyat Indonesia. Yang keempat, adanya sikap ketidakpuasan terhadap ketimpangan dan ketidakmerataan pembangunan dengan diberlakukannya otonomi daerah. Pentingnya integrasi nasional bagi bangsa Indonesia. Integrasi nasional merupakan salah satu cara untuk menyatukan berbagai macam perbedaan yang ada di Indonesia. Integrasi itu sendiri dapat dikatakan sebagai suatu langkah yang baik untuk menyatukan sesuatu yang semula terpisah menjadi suatu keutuhan yang baik bagi bangsa Indonesia. Misalnya, menyatukan berbagai macam suku dan berbudaya yang ada serta menyatukan berbagai macam agama yang ada di Indonesia. Integrasi nasional penting untuk diwujudkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia dikarenakan Indonesia merupakan negara yang masih berkembang atau dapat dikatakan negara yang masih mencari jati diri. Selain itu, integrasi nasional sangat penting untuk diwujudkan karena integrasi nasional merupakan suatu cara yang dapat menyatukan berbagai macam perbedaan yang ada di Indonesia. Bagaimana proses integrasi nasional di Indonesia? Untuk mencapai integrasi nasional dibutuhkan suatu proses yang matang agar kelak keintegrasian tersebut tidak terpecah belah oleh berbagai ancaman, gangguan, dan hambatan yang datangnya berasal dari dalam ataupun luar negeri. Lalu bagaimanakah proses integrasi tersebut? Modal awal integrasi nasional adalah adanya rasa senasib dan sepenanggungan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sejak dahulu kala. Meski perjuangan bangsa Indonesia dalam mengusir penjajah pada selang waktu sebelum abad 20 dengan ditandai adanya sifat kedaerahan, akan tetapi rasa senasib sepenanggungan yang ditunjukkan oleh para pejuang dan pendahulu
kita telah mencerminkan adanya benih-benih, yakni semangat kebangsaan, yang pada gilirannya kelak akan membentuk keutuhan bangsa Indonesia. Memasuki pada abad 20, gejala semangat kebangsaan semakin membara dan terlihat dengan munculnya berbagai organisasi atau pergerakan yang menjadi salah satu titik awal kebangkitan nasional. Perjuangan melalui berbagai organisasi seperti contohnya Budi Utomo, Serikat Dagang Islam yang kemudian akhirnya menjadi Serikat Islam, Perhimpunan Indonesia, dan lain sebagainya mencitrakan bahwa adanya integrasi sosial dan kultural. Pada dekade 1920-an, para pemuda tampil di dalam panggung sejarah Indonesia dengan menyongsong tema persatuan dan kesatuan untuk menuju Indonesia yang merdeka. Melalui peristiwa Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928, para pemuda menunjukkan segala peran serta dalam pembentukan integrasi nasional. Pasca proklamasi kemerdekaan, perjalanan bangsa Indonesia di dalam bernegara harus ditempuh dalam berbagai peristiwa. Berbagai cobaan yang mengguncang keutuhan bangsa juga dialami. Ancaman dan bahaya terhadap suatu negara yang tengah membangun keutuhan bangsa harus bisa dihadapi. Ancaman terhadap integrasi nasional. Ancaman militer. Ancaman militer dalam negeri. Yang pertama, disintegrasi bangsa melalui macam-macam gerakan separatis berdasarkan sebuah sentimen kesukuan atau pemberontakan akibat ketidakpuasan daerah terhadap kebijakan pemerintah pusat. Yang kedua, keresahan sosial akibat ketimpangan kebijakan ekonomi dan pelanggaran hak asasi manusia yang pada gilirannya dapat mengakibatkan suatu kerusuhan massal. Yang ketiga, upaya penggantian ideologi Pancasila dengan ideologi yang lain ekstrim atau tidak sesuai dengan kebiasaan dari masyarakat Indonesia. Yang keempat, makar dan penggulingan pemerintahan yang sah dan konstitusional. Ancaman militer luar negeri. Yang pertama, pelanggaran batas negara yang dilakukan oleh negara lain. Yang kedua, pemberontakan senjata yang dilakukan oleh negara lain. Yang ketiga, aksi teror yang dilakukan oleh terorisme internasional. Ancaman non-militer. Yang pertama, ancaman berdimensi ideologi. 2. Ancaman berdimensi politik. 3. Ancaman berdimensi ekonomi. 4. Ancaman berdimensi sosial budaya. 5. Ancaman berdimensi teknologi informasi. 6. Ancaman berdimensi keselamatan umum. Cara mengatasi ancaman integrasi nasional. 1. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. 2. Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. 3. Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. 4. Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. 5. Susunan dan kedudukan Tentara Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang. Contoh masalah integrasi nasional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 1. Perbedaan kepentingan. 2. Dendam karena kekalahan dengan sekolah lain. 3. Pertentangan sosial. 4. Aksi protes dan demonstrasi. 5. Meningkatnya kriminalitas. 6. Kenakalan remaja. 7. Korupsi membuat kepercayaan masyarakat menghilang. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf.
maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.